warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama adik-adik santri di Pondok Pesantren Kandang NU. Ya. Adanya di kota di Cirebon, Kabupaten Cirebon, yaitu yang paling terkenal di kawasan Pondok Pesantren Buntet. Ya. Tapi ini nama Pondok Pesantrennya Kandang NU. Dan ini ada adik putri santriwatinya, dan di santri laki-laki yang saat ini saya akan membantu adik-adik semua ini bagaimana sih cara hipnotis bekerja, dan juga seperti hal yang tadi saya sampaikan mengenai traumatik, karena ini traumatik itu bisa terjadi kapan saja dan bisa terjadi oleh siapa saja dan bisa mempengaruhi hidup adik-adik semua hanya gara-gara traumatik. Seperti ada siapa namanya? Vina takut sama tadi apa? Badut. Hanya gara-gara badutnya ngeledek ya, ngejar-ngejar jadi takut. Perasaannya kalau ada ketemu badut gimana ceritanya? Keringet dingin kah? Apa? Gemetaran kah? Takut diterkam kah? Apa? Apa dong? Ini cerita aja, kan gak usah ragu. Mau apa? Gemeteran aja gitu. Nah setelah itu kalau ngeliat badut, apakah nanti kamu susah makan atau apa? Cerita aja. Kepikiran. Nah mau tahu pikirannya apa? Takut diculik. Emang pernah ada kejadian badut nyulik? Nah, pernah nggak dengar? Nggak pernah ya? Ya mudah-mudahan nggak ada ya. Apalagi jalanan, masa takut diculik? Takut diculik. Kalau diculik sama badut takut nggak? Tapi karena dia perempuan, nah boleh ada rasa protek ataupun rasa membela ataupun melindungi diri. Karena hal-hal yang sesuatu yang negatif bisa saja terjadi ya. Tapi nggak perlu kita langsung terlalu over takut yang berlebihan dengan badut ya. Bukan berarti kita harus menjadi yang rugi ataupun menjadi ini rugi tadi, kita punya ketakutan yang berlebihan. Yang awalnya kita misalnya mau pergi ke masjid gara-gara ngelihat badut, ini kita nggak jadi masuk masjid karena ketakutan. Pulang aja jadi. Nah, jadi jangan sampai terjadi hal itu. Jadi kalau kita tahu ada badut ya udah, nggak masalah. Selain badut apalagi yang takut-takutin? Takut ketinggian ya? Kalau misalkan kamu naik ke atas atap gini, setinggi ini kamu takut. Nah, yang terjadi apa dulu? Kalau udah kamu lagi naik di atas, takutnya apa? Nanti keluar, pasrah dulu, langsung pasrah, langsung terjun aja gitu. Enggak. Oh enggak. Ini satu contoh dulu. Lihat sini kamera. Saya nggak nyuruh kamu untuk tidur, apa enggak? Karena hipnotis itu tidak harus selalunya tidur. Saya beli diri aja nggak? Lihat tangan saya. Ini simple. Lihat nih. Ada harus lihat caranya ya. Ini kan cara hipnotis biar tahu. Nggak apa-apa. Tanpa harus tidur, tanpa harus nggak sadar. Enggak harus gitu. Karena hipnotis bisa bekerja tanpa harus tidur pasrah gitu, enggak ya, perlu diketahui tidak. Jadi nggak perlu takut-takut di kerjaan, enggak. Masa kamu akan dipermalukan di teman-teman? Enggak ada. Udah sejak lama kamu takut yang ketinggian? Enggak boleh, masa nanti kapan waktu mau punya rumah tingkat 10 gitu ya siapa tahu. Nah, masa kita gara-gara takut ketinggian akhirnya kita nggak jadi punya rumah tingkat 10. Oke, ini contoh ya. Lihat saya, lihatannya. Aja merem aja. Dah merem aja. Dan tanpa harus tertidur, hanya merem aja. Nah sekarang yang saya tuju saat ini, ya mata kamu sekarang lengket, nggak bisa kebuka. Lengket kan sekarang, nggak bisa kebuka tuh sama sekali. Oke, deketin. Matanya nggak bisa kebuka. Paksa, semakin dipaksa lagi nggak bisa kebuka. Tuh. Ini lengket banget, nggak bisa kebuka matanya. Ini hanya satu perintah sedikit mata dia jadi lengket dan dia menjadi lengket. Nah, oke. Nah, sekarang yang saya tuju saat ini tanpa saya sentuh, sebut nama
Vina, oke. Vina saat ini menghitung dari angka 1 sampai 3. 1, 2, 3, mulai. Oke, nah setelah kamu menghitung tadi, kamu sekarang udah gak takut ketinggian. Karena ketinggian itu suatu hal yang biasa, normal aja, seperti kamu berjalan, kamu berlari, kamu kemana-mana ngapain, dan itu hal yang biasa bagi kamu. Karena ketinggian sudah bukan jadi bagian ketakutan kamu yang bisa membuat kamu jadi stres kah, keringat dingin kah, lemas kah, pasrah atau tidak. Dan kamu nanti kalau berada di posisi ketinggian, sedang pergi dengan keluarga, pergi ke hotel yang tinggi gedungnya kah, diajak oleh keluarga ke mana kayak kemana yang memang harus ke tempat ketinggian ataupun gedung-gedung tinggi, bagi kamu biasa saja, dan kamu have fun saja, dan kamu bahagia aja, ya biasa, mulai saat ini dan seterusnya, bahwa Vina saat ini ya oke-oke aja kalau di tempat ketinggian, tidak ada rasa takut dan hilang rasa pemikiran takut jatuh kah atau apa, dan tetap menjaga diri kamu dan terus berhati-hati, karena di tetap ketinggian juga kita harus tetap berhati-hati, dan Vina sudah tahu bagaimana cara berhati-hati, dan Vina saat ini dan seterusnya tidak akan takut lagi di ketinggian. Nah sekarang kamu menghitung dari angka 1 sampai 3. Ikutin kata-kata saya, ini kan mulai belajar hipnotis ya. Nah sekarang kamu menghitung dari angka 1 sampai 3. Mulai dalam hati aja. 2, 3. Oke, karena kamu sekarang matanya terpejam, anggap saja kamu lagi tertidur, tapi kamu nggak tidur sih, santai aja. Nah sekarang kamu bayangkan kalau kamu sekarang berada di ketinggian Tugu Monas, dan kamu berada di posisi yang paling tertingginya di Monas, karena Monas adalah tugu yang tinggi. Nah bayangkan kamu sudah di atas dan kamu sudah melihat sekelilingnya, dan kamu melihat orang di bawahnya itu kecil-kecil, ada motor, ada mobil kecil-kecil, karena posisi kamu ada di atas, karena posisi Vina ada di atas. Bayangkan kamu sudah ada di atas Tugu Monas. Nah, oke, bayangkan perasaan kamu, ekspresikan seperti apa yang terjadi di atas Tugu Monas tersebut. Silakan. Terusan. Ngomong aja. Nah, di bawah kamu melihat ada tukang cilok, kelihatan kecil banget. Karena kamu di atas. Gimana perasaan kamu? Gimana? Itu aja. Gemetar ya? Gemetar banget? Oke. Nah sekarang kamu hanya cukup menyebut nama kamu sendiri. Nama Vina. Vina nggak takut, Vina biasa aja. Oke, kita 1, 2, 3. Vina nggak takut dan Vina biasa saja di atas ketinggian. Oke, sekarang gimana? Nah, bayangkan lagi dan lihat lagi si tukang cilok yang tadi di bawah tadi. Udah biasa ya. Sama lah kamu lihat sekelilingnya, kendaraan yang tadi kamu lihat kecil-kecil, orang yang kecil-kecil, karena kamu posisinya ada di atas ketinggian Monas. Udah biasa? Udah gak takut lagi? Sekarang dengarkan tangan saya ini, dan tepuk tangan saya ini akan membuat kamu mengunci pikiran kamu dan membuang jauh-jauh rasa trauma tadi, dan membuang jauh-jauh pikirannya rasa ketakutan kamu jika berada di ketinggian. Nah sekarang tepuk tangan ini akan membuat kamu jadi move on dan gak trauma lagi dan gak takut lagi dengan yang namanya ketinggian. Karena apa? Hal yang biasa saja dan bukan hal yang kamu takuti, dan bukan hal yang harus kamu ya alami suatu hal kerugian bagi diri kamu. Karena kalau udah berada ketinggian ya biasa aja, seperti orang-orang lainnya. Mulai saat ini dan seterusnya, dan kamu tidak akan lagi takut dengan ketinggian. Dalam hitungan 1 sampai 3 kamu akan membuka mata, dan kamu sekarang udah move on, sudah tidak takut dengan ketinggian. 1, 2, 3, buka mata pelan. Nah, oke. Karena saat ini dia permasalahan traumatiknya itu karena faktor ketinggian, dan kita nggak mungkin nyuruh Vina naik ke atas atap, ya nggak mungkin ya. Nah sekarang cerita dulu. Sekarang hanya membayangkan saja saat ini, bukan hipnotis. Vina misalkan saat ini bayangkan aja. Kalau Vina misalkan berada di ketinggian misalkan,
dan ini bangunan segini, misalkan Vina naik ke atas lantai misalkan, atau ketinggian, lalu kamu lihat bawah, ada bayangan takut enggak? Aku udah biasa ya. Nah, akhirnya rubah itu mulai saat ini dan seterusnya, kamu tidak akan lagi takut dengan ketinggian. Dan banyak orang-orang yang mengalami kasus-kasus seperti Vina ini, yang saya temui justru lebih parah. Bahkan ada sampai muntah-muntah. Ada udah ketinggian, udah ngeliat yang enggak, wah dia muntah. Itu lebih parah ya kan. Dan juga ada sampai pingsan. Padahal cuma dia udah ngeliat bawah dikit udah. Jadi nanti teman-teman atau teman keluarga bingung sendiri. Akhirnya tiba-tiba dia pingsan karena rasa ketakutan tadi. Nah, itu jangan sampai terjadi pada Vina ya. Nah, sekarang Vina udah move on, udah nggak akan lagi takut ketinggian. Oke, tadi satu lagi apa traumanya dengan badut? Oke, cukup ini mudah aja, ada gampang. Jadi kalau udah menguasai tekniknya ya, cukup latihan saya. Udah, kamu nggak akan takut dengan badut. Biasa aja badut itu suatu hal yang menyenangkan aja biasa. Tapi kamu tetap harus jaga diri setiap dimanapun. Ya kamu udah nggak akan takut dengan badut. Oke. Nah sekarang bayangin kalau kamu ketemu badut gimana? Biasa ya, nggak perlu ditakutkan yang berlebihan ya. Nah, kamu harus bisa move on. Nah ini manfaat hipnosis ya. Kalau saat ini Vina dibantu dengan saya, ya kan? Tetapi ada pola di mana kalian akan menghipnotis diri sendiri. Nah, bagaimana kerjanya? Nanti ada bisa dikelola sendiri. Cukup gampang banget. Di rumah aja, di saat kita mau tidur. Misalkan kita tadi takutnya dengan badut, di saat kita mau tidur, hanya rebah badan aja, pejamkan mata, atur napas, tarik napas dari hidung pelan, buang napas dari mulut pelan, tarik napas dari hidung lagi. Saat kita menghisap udara dari hidung, saya mah udah biasa, nggak takut sama badut. Apaan badut? Biasa aja kok. Hanya kata-kata, padahal hanya kata-kata. Saya nggak takut dengan badut, biasa aja. Mulai saat ini dan seterusnya, hanya kata-kata itu aja. Ungkapkan kata-kata di mana kita tidak bermasalah dengan badut, hanya itu saja. Dan tidak hanya badut ya. Misalkan, besok saya mau ketemu mata pelajaran yang kurang kita sukain. Nah, ini yang penting. Misalkan matematika, aduh besok nih kayaknya tugasnya banyak banget, inilah itu segala macam. Nah, kelola lah pikiran kita di saat kita mau tidur. Besok saya mau belajar matematika ya biasa aja. Dan saya bisa ngerjain matematika. Dan saya tertantang untuk bisa memecahkan pelajaran matematika itu. Caranya seperti itu. Itu di saat kita mau tidur. Jadi kadang-kadang pikiran kita yang kita takutkan, yang kita rasakan berlebihan, justru tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Oke, ini siapa namanya dari Brebes? Saiba. Kayak lagu apa? Kamu punya masalah trauma? Terus pacar atau mutusin pacar atau apa? Ada nggak? Takut belum setan? Wah. Nanti kalau takut belum setan, kalau kamu udah buka channel Caruban Misteri Channel, ketemunya setan-setan. Kenapa sih takutin? Setan itu kan cacat, pocong, cuman gini doang, diikat, cuman gini tung. Ya kan? Kalau nemuin kan minta tolong lepasin. Terus apa dia gigit? Enggak. Ya kan? Tuyul. Anak kecil banget, tendang baik. Jadi justru ada istilah bercandaan itu kan makhluk-makhluk difabel ya, ataupun makhluk-makhluk cacat. Jadi apa yang mau kita takutin gitu kan? Itu hanya gambaran yang banyak terjadi di masyarakat, yang akhirnya banyak terjadi di film-film yang dibikin seseram-seram mungkin. Akhirnya gambaran pocong tuh jadi kayak mukanya hancur, inilah itu, ternyata nggak gitu-gitu amat. Dan apakah kalian akan berjumpa dengan mereka? Enggak seperti itu, dan nggak akan semudah itu kalian berjumpa dengan makhluk-makhluk seperti itu. Jadi kalau Om udah masukin beberapa tempat bangunan yang angker, yang tempat kawasan yang sungil-sungil, udah saya datang. Hal-hal yang takut itu justru ada di pikiran kita. Tapi kalau kita mengendalikan rasa takut kita, karena apa? Rasa takut hanya ada dalam pikiran kita sendiri. Jadi kalau kita rasa takut ya takut. Tapi saya nggak takut, ya nggak akan takut sama tadi badut. Kalau kitanya berpikirnya takut ya takut. Tapi lihat badut nggak apa-apa, ya nggak akan apa-apa. Sama hal tadi apa tadi. Nah,
Ini otomatis kan Saiba kan takut film horor. Padahal film horor seru loh. Musiknya ya, yang bikin takut lagi karena background musiknya ya. Di saat munculnya gitu. Gampang aja. Apakah rumahnya kamu menyeramkan? Enggak. Oke. Yang menyeramkan itu mantan. Punya mantan? Ada. Masih lupakanlah mantan. Oke. Lihatan saya. Ini gampang lihat caranya. Lihatan saya aja. Lihatan saya. Nah, hipnotis bekerja seperti ini. Kamu merem aja, merem. Nah, setelah kamu merem, ini mata kamu jadi lengket, nggak bisa kebuka. Lengket banget. Semakin dipaksa lagi, mata kamu nggak akan bisa kebuka. Ya kan? Ini bukti, mata kamu nggak bisa kebuka. Padahal mata kamu sendiri. Nah, mudah kan? Ya. Oke. Setelah kamu pejamkan mata dan kamu mendengar tepuk tangan saya ini, dan kamu sudah tidak lagi takut dengan yang katanya setan, film setan kayak setan belek lah, setan apalah segala macam, setan alas ataupun apa, udah tidak ada lagi dalam pikiran kamu takut. Kalau lihat film horor ya biasa aja, ya nonton film aja, ikuti alurnya saja, menikmati film biasa. Terus kalau dengar cerita, di sini ada tempat angker, rumah ini sungil, rumah ini angker segala macam, tempat ini ya biasa aja. Karena itu sudah bukan jadi bagian hal yang menakutkan bagi diri kamu, justru kamu berani. Kenapa? Diri kamu berani karena apa? Kamu punya doa. Karena yakinlah dengan doa dan jangan pernah berkurang sedikit pun keyakinan kita kepada Allah, ya kan? Nggak boleh. Karena kalau dengan doa itu yakin akan terjadi dijabah. Sudah jauh-jauh dan nggak mungkin Allah bohong kan? Jadi ya nggak mungkin kita diapa-apain sama setan. Karena derajatnya juga udah jelas berbeda lah, ya kan? Jadi Saibah mulai saat ini ya berani aja, ngapain takut-takut gitu. Karena apa? Kalau Saibah selamanya takut terus, nanti di mana-mana tempat pun akan selalu takut. Ke dapur takut, udah malam kebelet mau pipis, mau ke toilet takut. Ini kan akan jadi masalah nantinya, mempengaruhi di kehidupan Saibah di kemudian hari. Nah ini nggak boleh karena sekarang Saibah udah nggak takut lagi. Mulai saat ini udah nggak takut lagi dan seorang berani. Dalam hitungan 1 sampai 3 buka mata perlahan. 1, 2, 3 buka mata perlahan. Oke. Nah sekarang bayangin kalau misalkan di bangunan tua, bangunan yang menakutkan kata orang gitu, ada nggak rasa takut nonton film setan atau biasa aja? Ya biasa aja. Nah oke, tadi ini gambaran 2 contoh ya. Tadi Vina dan Saibah. Kenapa tadi saya memainkan pola bagaimana? Lihat tangan saya. Ya, dia harus tahu. Lihat tangan saya ini misalnya target. Lihat tangan saya gitu kan. Itu memaksa kepada Saibah ataupun Vina ini untuk fokus kepada tangan. Karena apa? Hipnotis bisa bekerja kalau sudah kita agak fokus kepada satu titik. Fokus. Pejamkan mata, merem. Tadi diberitakan apa? Matanya tidak bisa terbuka atau lengket. Matanya jadi berat atau lengket. Kata-kata itu aja. Nanti ada boleh coba praktek ke teman-teman sendiri. Praktekkan. Besok kah atau kapan, nanti malam kah, ngerjain teman-teman segala macam, boleh praktekkan. Dan tidak ada efek samping. Gitu ya. Itu boleh praktekkan. Nah, nanti sudah terang. Nah, tadi masalahnya tadi apa? Trauma. Nah, kita perintahkan dalam otaknya tadi. Bagaimana sih mengendalikan rasa trauma dan rasa takut tadi? Dan kalau tepuk tangan ataupun cek-cek ini sebetulnya untuk meningkatkan rasa kejut, karena rasa kejutnya orang yang bisa terhipnotis akan membantu di otak itu tertanam suatunya perintah yang kita sampaikan, sugesti yang kita sampaikan itu tertanam kuat pada pikirannya. Nah, itu ya simpel ya. Nanti boleh ngerjain teman-teman sendiri. Misalnya lihat tangan saya, keren. Tatap mata saya. Kan ada bahasa Indonesia. Atau di saat kita menghipnotis diri kita itu pun bisa begini caranya. Tangan kita sendiri di saat kita mau tidur. Pelan. Tarik nafas pelan, buang nafas pelan terus. Jadi kita hanya fokus kepada tangan kita sendiri. Pejam mata kita sendiri. Nah, saya hari ini segar dan saya akan beristirahat dan tidur. Dan saya akan bangun jam 4 pagi. Dan saya akan bangun jam 4 pagi. Saat saya bangun tidur badan sangat segar dan saya siap beraktivitas. Dan boleh buktikan jam 4 yang otak kita tadi memerintahkan otak kita sendiri jam 4 pagi dan kita sudah setting di HP kita alarm itu antara 5 ataupun 10 menit sebelum alarm bunyi kita sudah bangun duluan tanpa harus butuh alarm. Sekali, 2 kali dan sekali biasanya udah fokus itu gampang banget. Jadi nanti kita akan terlatih di mana rasa malas
di saat bangun tidur. Jangan sampai terjadi udah besok aktivitas pagi-pagi ini udah banyak ya, nggak ada rasa malas. Tapi kalau kita pikir aduh hari ini capek banget, ngantuk banget, karena pikiran kitanya malas banget ya, otomatis kita bangunnya pun akan susah. Bisa dipaksa bangun pun badan kita nggak enak, nggak seger, capek-capek lah, suntuk lah, boring lah, segala macam. Akhirnya kita di saat menjalankan aktivitas lemes, kurang gairah, nggak fokus di saat belajar. Nah ini pola yang harus kalian pelajari, harus lakukan di saat mau tidur. Saya akan bangun jam 4 pagi dan badan saya nanti saat bangun tidur akan segar sekali. Dan saya siap beraktivitas penuh semangat. Kata-kata positif aja apa yang kita ingin kelola. Udah paham ya? Ada nggak mau tanyain nggak? Nggak ada. Udah paham ya gambar seperti itu? Nanti kalian bisa definisikan sendiri, karena hipnotis itu bisa didefinisikan ribuan hal sesuai dengan kehendak hati kita. Ya. Nah sekarang kakinya luruskan semua. Kakinya luruskan. Kalau saya bilang pagi, tepuk tangan sekali. Ya. Kalau siang, tepuknya 2 kali. Oke, paham ya? Kalau malam 3 kali. Kalau pagi 1 kali, siang 2 kali, kalau malam 3 kali. Pagi, siang, malam. Sekali lagi, pagi, siang, malam. Otak kalian ini saat ini sudah fresh semua ya. Nah, sekarang saya mau membuat adegan biar yang lagi ngantuk, jangan ngantuk dulu deh. Nanti habis ini sudah masuk ke pondok bisa istirahat dengan nyaman ya. Karena saat ini adegan harus bagaimana fokus dengan apa yang nanti saya sugestikan kepada adegan semua. Karena ada suatu hal yang akan manfaat untuk adegan semua untuk bekal nanti hari ini dan besok dan nanti setelah kembali lagi ke pondok untuk belajar lagi. Oke, saat ini semuanya ikutin, semuanya pejamkan mata semua. Oke, pejamkan mata semua. Oke, pejamkan mata semua, santai aja. Pejamkan matanya, santai aja dan atur nafas ada di semua. Santai dulu. Tarik nafas dari yang perlahan. 1, 2, 3. Buang nafas dari mulut perlahan. Bukhari, oke, semuanya santai aja kok. Tarik nafas dari hidung lagi perlahan dan buang nafas dari mulut perlahan. Oke, santai mungkin aja, santai mungkin. Oke, tarik nafas perlahan dari hidung lagi. Buang nafas dari mulut perlahan. Oke, bagus. Dan semua ada semuanya matanya dilengket dan lengket semua dan matanya. Nah, semakin dipaksa lagi matanya untuk dibuka, semakin lengket dan lengket gak bisa kebuka. Lengket banget. Oke. Lengket banget kan matanya gak bisa kebuka ya. Oke. Lengket semuanya matanya. Ya. Oke. Vina matanya lengket juga ya nih. Saiba semuanya lengket dan di sini juga lengket, matanya nggak bisa kebuka. Lengket semua ini. Desta matanya lengket ya. Semakin dipaksa lagi mata dibuka makin lengket ya. Lengket banget matanya. Semuanya lengket ya matanya, jadi lengket ya. Oke, lengket. Oke. Lengket semuanya, lengket dan lengket. Nah sekarang lemaskan seluruh tubuh ada semua, lemaskan. Atur selemas mungkin. Lemas yang nyaman dan rebahkan badannya ke belakang dan semuanya. 1, 2, 3. Tidur semuanya. Lemaskan semua. 1, 2, 3. Dan perlahan-lahan kalian semua akan tertidur lebih dalam lagi dan sangat nyenyak sekali dan menikmati tidurnya kalian semua di saat ini. Dan saya hanya memerintahkan satu kata, nggak perlu lama-lama. Kalian mulai saat ini dan saat ini dan seterusnya, kalian akan semakin menikmati dan menguasai situasinya, menguasai keadaannya, bahwa kalian di pondok ini ada suatu hal yang menyenangkan dan membahagiakan. Dan pondok pesantren ada suatu hal yang bagi kalian itu adalah suatu hal yang bagi kalian ada suatu harapan kalian untuk mengembangkan diri kalian menjadi lebih
baik menjadi insan-insan manusia yang lebih baik dan luar biasa untuk diri kalian sendiri, keluarga, lingkungan, dan semuanya. Dan saat ini dan seterusnya ada semua akan menanamkan kuat-kuat bahwa pengaruh medsos, pengaruh Android, HP, segala macam, ada semua bisa mengatur. Ada semua bisa mengatur kepada hal-hal yang lebih positif dan tidak akan berlebihan menggunakannya dan tidak akan melebihi apalagi sampai kebablasan. Ada dia bisa mengatur sebaik mungkin dengan yang namanya medsos atau media sosial, TikTok kah, Facebook kah, apapun lah semuanya adanya semua bisa mengatur kepada hal yang positif. Jadi adanya tidak boleh lagi dan tidak akan lagi dan tidak akan sampai terlena dengan medsos, apalagi dengan game-game online kan, atau apapun yang sifatnya bisa membawa semuanya kepada malas ataupun terlanjur ataupun kelewat waktu kah, atau apapun ada semua bisa ngatur. Dan ada semua kalau main game pun itu waktunya pun nggak bisa berlama-lama dan tiba-tiba jika kelamaan ada semua jadi malas dan malas dengan game online atau apa, tambah balik atau apa. Tapi ada boleh itu hanya di waktu-waktu tertentu saja yang memang sedang bebas dan tidak akan mengganggu waktu masuk waktu ibadah, waktu belajar atau apa. Ada semua bisa ngatur mulai saat ini dan terus. Dalam hitungan 1 sampai 3 ada semua membuka mata dan kembali duduk dan badannya tiba-tiba segar, sangat segar sekali, 100 kali lipat lebih segar dan duduk. Dalam hitungan 1 sampai 3 dan melakukan kuat-kuat tadi apa sampai nanti 1, 2, 3. Buka mata perlahan dan ada semua duduk dan badannya segar, segar dan segar, segar. Oke, oke. Saya minta dari semua tepuk tangan. Tangan ini, tangannya ada di sini akan menyemangati. Ada di sini. Kalian kan punya cita-cita tinggi ya, berada di pondok ini. Tadi mau jadi apa? Kalau Bu Hori, dokter. Kalau ini siapa namanya? Putra. Putra mau jadi apa? Pemain bola. Kenapa sih kamu harus ikut senang bola? Padahal bolanya satu jadi rebutan. Padahal kalau main bola boleh satu-satu nggak akan terjadi rebutan ya. Nggak sampai ada supporter sampai tawuran ya itu mungkin. Oke, ini mau jadi apa? Nah, orang tuh harus punya cita-cita. Kalau kita nggak punya cita-cita kita nggak akan punya semangat. Mau jadi apa? Belum kepikiran tuh. Jadi selama ini kamu mikirnya apa? Nah, pasti punya cita-cita lah. Siapa namanya? Elang. Hah? Elang. Elang. Dari mana? Dari sini langsung. Langsung sih. Masa nggak punya cita-cita? Nggak punya cita-cita dong. Oke, santai aja, kakinya lurus aja. Lurus. Lurus, lurus kakinya lurus. Lurus, lurus, lurus. Nah, biar lebih. Kalau orang Jawa bilang mah nggak merengkel. Nah, Putra juga lurus juga, Bogor juga lurus. Karena setiap orang tingkat sugestibilitas dan daya tangkap orang akan berbeda-beda ya. Tapi bagaimana kita akan mengendalikan suatu hal yang sugesti positif itu bisa kita kendalikan. Dan nanti juga ada harus nyoba ngerjain teman-teman dalam arti ngerjain yang positif ya. Karena sudah sesi belajar hipnotis ya. Nah, saat ini Elang, Putra, dan Bu Hori pejamkan mata aja. Pejam mata aja. Nah, Bu Hori yang saat ini ragu-ragu atau pernah pejam mata dan ragu-ragu atau apa, justru rasa keraguan yang tadi akan membuat Bu Hori semakin mengikuti apa yang saya sampaikan, akan semakin kuat mengikuti apa yang sudah saya sampaikan. Santai aja kok, bukan hal-hal yang gimana tuh. Mungkin saya mau bikin suatu hal yang gimana. Nah, semua santai aja. Nah, jadi yang saya sentuh adalah Putra dan juga Bu Hori yang saya sebut namanya. Nah, saat ini adalah matanya udah neket. Pelan-pelan kita matanya bisa buka dan semakin paksa lagi matanya juga semakin neket. Nah, neket mata nggak bisa buka ya. Nah, dunia sama sekali nggak bisa buka ya. Nah, sekarang katakan dalam hati kalau kamu punya cita-cita apa-apa. Elang hanya satu orang yang gak mau mengakui cita-citanya, rahasia. Ya siapa tahu dia ingin ngebor minyak di planet Mars ya. Kita tahu. Kan sesuatu yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Yang penting kita punya tekad
Karena apa? Tekad. Sama halnya seperti kalian mau bisa hipnotis harus punya tekad dulu. Karena caranya gampang kok. Oke. Sekarang Putra dan juga Bu Hori. Putra ini kan belum pernah hipnotis, tapi Bu Hori pernah ya. Nah, kalau kamu udah lengket banget sama, udah lengket banget, lengket banget. Sentuhan tadi kan membantu mengagetkan bahwa Bu Hori saat ini mata yang lengket. Nggak bisa buka matanya ya. Coba bukakan matanya. Paksa matanya dibuka, semakin paksa mata lengket. Lengket banget nggak? Lengket ya? Nggak bisa buka ya? Putra? Matanya lengket ya? Lengket nggak bisa buka ya? Ganteng dong iya. Ya semua laki-laki ganteng, masa laki-laki dibilangnya cantik? Ya itu ganteng ya. Oke. Elang juga saat ini sangat-sangat santai, yang sangat santai banget. Ini kalau berat badan kayaknya tetap berat badan saya ya. Oke. Elang, Putra dan juga Bu Hori. Saat ini saya akan mengetes ya IQ-nya lah atau apalah, karena saya yakin semua cerdas-cerdas. Kalau orang yang mudah terhipnotis itu anak-anak yang cerdas. Yang nggak bisa hipnotis orang-orang yang nggak cerdas, karena dia nggak bisa menerima titik fokus. Jadi sama nggak bisa hipnotis, orang bego. Betul, karena dia. Tapi orang yang cerdas itu mudah terhipnotis karena dia cepat menangkap daya sugesti yang disampaikan. Dia cerdas. Oke, ini termasuk cerdas semua. Karena matanya disuruh merem ya merem aja. Oke. Saat ini yang namanya Elang, Putra dan juga Bu Hori. Dalam hitungan 1 sampai 3 kamu akan lupa dengan nama kamu sendiri. Kamu akan lupa nama kamu sendiri dan nanti kalau ditanya siapa nama kamu dan kamu akan lupa dengan nama kamu sendiri. Oke, dalam hitungan 1 sampai 3 buka mata pelan. 1, 2, 3 buka mata pelan. Putra, Elang bukan namanya? Nama kamu Elang bukan? Nama kamu siapa? Lupa. Nama kamu siapa? Namanya? Nama? Punya nama gak sih? Siapa namanya? Lupa ya? Nah. Tadi katanya punya? Gak tahu. Tadi bilang punya nama. Nama siapa? Ini siapa namanya? Ya biarpun dibisikin silakan dong. Bisikin aja. Nama kamu Putra bukan sih? Ini saya kasih bocoran ya. Nama kamu Putra. Nama kamu bukan? Ini siapa? Namanya Elang bukan? Nama siapa? Abdul? Elang? Tadi perasaan dia ngomong Elang. Elang bukan sih namanya? Bukan. Kamu Putra bukan sih? Kamu Bu Hori bukan? Namanya Bu Hori bukan? Nah, sekarang lihat tangan saya. Lihat tangan saya. Nama kamu yang asli ada di sini, nama kamu yang ini ada di sini. Mulai saat ini. Oke, nama-nama kamu siapa? Nama kamu sekarang? Elang. Hah? Bu Hori? Kan ini, nama kamu siapa? Hah? Putra? Serius? Nama kamu Putra? Ini namanya Elang. Ini namanya Bu Hori. Nah, ini anak-anak yang cerdas karena polanya menukar pola pemikiran. Kamu yakin nama kamu Elang? Yakin? Bukan Putra? Putra kamu itu namanya. Putra. Kamu namanya? Putra. Putra lah. Atau semuanya kamu namanya Putra semua? Jadi dia balik lagi nama aslinya. Nama kamu siapa? Putra. Ini Putra. Atau masih bingung? Bingung. Putra. Udah, ini gampang mengembalikannya. Kan saya ini ya. Pelan. Oke. Kamu ingat dengan nama kamu? Nama kamu siapa? Bu Hori. Ini Putra, kamu? Elang. Udah kembali namanya ya. Jadi nama sendiri bisa lupa. Jadi kalau kita perintahkan lupa nama orang tua ya lupa dengan orang tua kita sendiri.
sekarang ada semua yang duduk di sini, badannya segar dan segar dan segar. Nah, sekarang hanya Bu Hori kan udah pernah duduk ya. Oke, duduk dulu. Oke, biar ada ruang di sini. Kita punya sesuatu hal yang kamu takutin gak dalam hidup kamu? Apa itu? Hah? Setan? Sama kayak Seba. Seba udah gak takut lagi mas. Yang kamu takutkan setan itu apa sih? Serem. Nah, laki-laki nggak boleh jadi penakutan gitu. Nanti di tempat manapun penakut, di kamar sendiri takut, di mana takut. Takut ada ngekepil lagi di kamar, takut ada pocong yang ngekepil kita, takut tadi pas kita kembali ada pocong. Itu kan cuma film. Mungkin kamu sempat ada pemikiran seperti itu ya. Kalau sendiri di rumah, sendiri di kamar gitu, perasaan ada yang memperhatikan, ada perasaan yang di pojokan ada siapa gitu. Mungkin pernah ngalamin gitu ya. Dan itu bisa terjadi pada siapapun ya. Dan mungkin sebagiannya semua mengalami hal seperti itu. Karena itu hanya perasaan kita sendiri ya. Itu hanya perasaan kita sendiri. Karena kalau makhluk gaib kalau macam itu punya dimensi masing-masing. Dimensinya makhluk gaib ada, manusia itu ada. Karena memang makhluk gaib itu ada, ya kan? Karena ada jin ya. Dan jin itu tetap punya keterbatasan ya, enggak seperti manusia ya. Jadi kita nggak perlu takut. Jadi sekarang hanya mudah menghilangkan rasa takutnya dia ini mudah sekali. Oke, lihat tangannya. Oke, sini badan, balik gini. Sini. Sana, oke bagus. Oke, lurus kakinya. Ini, lihat tangannya. Lihat tangannya. Contohnya lihat tangannya. Tarik nafas dari hidung pelan. Tarik nafas dari mulut pelan. Oke, bagus. Tarik nafas dari hidung pelan. Tidur. Cukup duduk aja dan kamu bisa jaga keseimbangan. Lemaskan seluruh tubuh kamu dan tangan kamu jika sudah jatuh ke paha kamu tidur lebih lelap. 1, 2, 3. Nah, dia udah terlelap dan dia nggak sadarkan diri ya. Karena ini udah jelas terlelap ya, ini bukti ya. Ini asasnya tuh tangan yang bagian ini, kalau dicubit sekeras-kerasnya dia nggak akan merasakan apa-apa, biasa aja. Sekencang apapun dia nggak akan merasa sakit apapun. Oke sini, buktiin cubit dia, kulit bagian ini. Oke sini. Sini. Cubitnya suruh nyubit aja. Nggak apa-apa sih cubit. Nggak apa-apa. Sini. Buktiin. Cubitnya cubit. Yang kencang aja. Kencangnya. Biasa aja ya. Nah, sekarang yang dicubit ini normal, oke, nggak apa-apa. Nah saat ini. Nah sekarang yang saya sentuh bahwa kamu udah tidak takut lagi kalau di tempat-tempat sepi, takut setan atau nggak ada dalam pikiran kamu. Justru kamu hanya takut kepada Allah dan kamu hanya takut kepada Allah dan kamu tidak takut dengan yang namanya tentang isu-isu setan lah, isu-isu tempat angker lah, atau apapun dalam hidup kamu. Kamu biasa aja dan kamu berani. Ya, dan memang itu sudah bukan hal yang ditakutkan karena bagi kamu setan itu ada suatu hal yang lucu ya. Ya lucu aja. Pocong diikat-ikat gitu kan. Kuntilanak apa sih? Udah jarang mandi, bajunya kotor, segala macam. Itu hanya bayangan kamu yang itu suatu hal yang apalah bagi kamu tuh. Jadi udah nggak ada pikiran kamu takut dan memang itu memang nggak ada dalam pikiran kamu. Dan kamu saat ini berani mulai saat ini dan seterusnya. Dan kamu jadi anak yang betul-betul anak yang mondok semua, yang anak yang bisa berhasil dan berhasil. Selalu terus semangat mulai saat ini dan seterusnya. 1, 2, 3 buka mata perlahan dan kumpul. Ya. Misalnya kalau kamu dalam satu rumah kunci, takut enggak? Ya ngapain kamu takutin kan? Nah, oke dulu lagi santai, udah balik ke sana deh. Nah, Lang, ada perasaan takut enggak? Ada apa? Nah, di tempat yang rame terus gak kenal sama siapa. Di tempat rame Tapi gak kenal siapa-siapa. yang tidak kamu kenal. Jadi banyak orang tapi kamu merasa takut kalau di tempat ramai tapi kamu gak ada yang dikenal gitu maksudnya. Nah, yang bikin kamu takutnya di apa? Takut ada kejahatan kah? Takut di apa? Lebih gak ada itu. Cuman perasaan itu jadi resah kamu jadinya kalau di tempat ramai ya. Hanya itu. Misalkan ada acara muludan gitu ya. Banyak orang tapi kamu nggak ada satu orang yang kamu kenal, jadi kamu nggak tenang di situ ya. Tapi kamu padahal pengen melihat ataupun ya ingin berada di tempat itu hanya gara-gara nggak ada yang kamu kenalin, jadi kamu resah sendiri ya. Nah, jadi nggak enak kan gitu ya. Padahal nggak akan ada apa-apa ya. Padahal sih ya. Oke, saya bantu. Oke, gampang aja lihat tangan saya. Pejamkan mata dan tidur aja, lemaskan tidur dan jika tangan kamu sudah jatuh ke paha, kamu terlelap lebih lelap lagi. 1, 2, 3. Oke.
bagus. Dan kamu jaga keseimbangan kamu. Kamu tertidur kan? Nah sekarang yang satu, mulai saat ini dan seterusnya kamu jika di tempat keramaian atau apapun tetap kamu menjaga diri kamu, hati-hati dengan diri kamu dan barang bawaan kamu sendiri. Entah HP atau apapun di tempat keramaian dikala kamu tidak menemukan orang yang kamu kenali. Dikala kamu berada di keramaian, di tempat ramai, banyak orang, tidak ada yang kamu kenali, kamu tenang saja, santai, biasa saja, dan kamu menikmati suasananya, tapi kamu tetap jaga diri baik-baik dan jaga barang bawaan kamu sendiri. Tetap waspada, itu wajib bagi diri kamu, tapi kamu santai, nggak resah lagi, nggak takut lagi, santai aja, santai aja di tempat keramaian. Mulai saat ini dan seterusnya, mulai saat ini dan seterusnya. Oke, kita hitung 1 sampai 3, pertama pelan dan kamu move on. 1, 2, 3. Nah sekarang saya mau tanya nih, misalkan kamu berada di tengah-tengah keramaian orang, mulai ada rasa resah lagi? Udah ya, belajar dari pikiran itu dan kamu mengendalikan pikiran kamu sendiri dan kamu gak akan takut lagi. Oke, lagi? Itu satu contoh ya. Itu faktor traumatik itu bisa terjadi oleh siapa saja dan kalian sendiri yang usia-usia belia ini jangan dijadikan yang tadi trauma itu menjadi sesuatu yang merugikan bagi diri kita sendiri. Karena kita nggak nyaman seperti tadi. Vina lagi mungkin sama keluarga atau siapa ngeliat baru jadi takut. Padahal nggak harus takut kan. Lagi kemana-mana lagi ketinggian di tempat tinggi jadi takut. Nah ini lagi pasti keluarga lagi asik-asik. Ada temennya keluarga cerita tentang setan. Ampun kanan yang kebun bawang, anak pocong lah kalau macam. Nah ada pikiran terus ini nggak bisa. Dan kamu sekarang sudah move on bahwa itu bukan suatu hal yang takutkan karena pikiran kita harus lebih matang dan positif bahwa hal-hal itu hanya perasaan kita sendiri. Ingat ya, dan tadi Elang di tempat ramai banyak orang itu hanya perasaan Elang sendiri. Kita juga tadi perasaan, jadi kita jangan terpengaruh oleh pikiran kita sendiri dan hati-hati dengan pikiran kita sendiri. Loh, kok kenapa? Orang pikiran kita sendiri kok harus hati-hati dengan pikiran kita sendiri? Karena tadi itu terjadi bahwa pikiran kita sendiri bisa menguasai pikiran kita lagi. Karena apa yang kita takutkan belum tentu itu menjadi hal yang buruk. Tetapi seperti tadi, Elang, karena di tempat keramaian hati-hati wajib ya. Walaupun nggak ada kenal, ya santai aja. Tapi kalau kita bawa HP atau apa, ya kita jaga juga baik-baik, kontrol ya. Karena banyak juga pelaku-pelaku kejahatan yang mengatasnamakan hipnotis. HP-nya direbut segala macam, itu bukan berarti hipnotis, tapi ada juga pelaku-pelaku kriminal itu mengalihkan perhatian banyak hal gitu. Misalkan jam tangan bisa berpindah tangan bagaimana kalau orang cuma nanya namanya siapa, alamatnya di mana gini, orang tanpa kita sadari karena titik fokusnya kita diarahkan kepada pengalihan perhatian yang lain, nggak sadar kalau tangan kita nih jam tangan kita udah dirogol gitu kalau macam area berpindah, termasuk HP. Tanpa disadari HP tadi di kantong tiba-tiba udah pindah tanpa kita sadari HP-nya sudah pindah. Ada bawa HP nggak di sana? Ada. Kalau di sini peraturannya HP itu gimana? Hanya libur ketika libur. Hanya libur ya. Nah, jadi ada peraturan itu kita harus patuhi ya. Karena hal-hal yang HP ini karena sangat-sangat buruk terjadi ini kita di pola tadi ya. Karena kita nggak bisa mengendalikan bermain ataupun menggunakan. Jadi sekarang sih ada semua, tidak hanya bukan ada yang labil atau apa, sekarang sudah bisa mengendalikan diri kita mana yang baik dan mana tidak baik, ya kan? Jadi lebih mengutamakan hal yang lebih positif dan lebih baik. Kita pegang jeruk siapa namanya sini? Gak apa-apa sini. Oke sini. Saya mau kasih satu contoh. Jeruknya di bawah. Sama ini desa. Jeruknya di bawah. Bawa jeruknya ada lagi jeruknya. Sini desa. Oh ada jeruknya. Gak mau desanya minta yang baru. Yang baru. Atau pengen punya dua. Sini. Yuk. Sini duduk. Di sini. Saya butuh 3 orang. Sini dong. Sini dong. Ini hanya sebuah permainan aja. Nih, duduk aja duduk. Ini hanya sebuah permainan. Agak maju lagi dikit. Hanya permainan alias game. Ini game yang game lah.
Desa suka jeruk? Enggak? Betul? Tadi makan jeruk nggak? Dikit. Katanya nggak suka, tapi dimakan. Kalau manis suka. Nah, yang manis kata kamu siapa? Oh nggak ada katanya, mau belagu dah. Oke. Masih malu-malu pada sih ya. Oke. Ini depan cantik-cantik semua dibilang nggak ada manis. Sejak lama kamu gak suka jeruk? Kenapa sih? Punya masalah nggak dengan jeruk? Kenapa kamu tiba-tiba gak suka dengan jeruk? Asam. Ada juga cewek-cewek senang asam pasti ya, banyaknya ya. Oke, lihat jeruknya. Buah yang kamu sukai apa? Selain jeruk? Mangga. Mangga juga asam. Oh, ya ini jeruk manis ini. Oke. Kamu lihat jeruk ini. Lihat jeruknya. Lihat. Oke. Lihat jeruk ini. Ya, seperti yang kamu sukai, mangga. Samalnya mangga. Jadi mulai saat ini seterusnya kalau kamu ada jeruk yang memang harus kamu makan, ya makan aja nggak apa-apa, dan kamu sudah tidak lagi takut dengan jeruk ataupun nggak suka sama jeruk, jadi suka aja sama jeruk. Oke, suka ya sama jeruk ya. Udah suka aja suka. Nah, sekarang jeruknya taruh depan. Kamu taruh depan jeruknya kayak gini. Nah, ini kamu taruh sini. Saya akan mengetes sugestibilitas kalian sejauh mana ya. Oke. Jeruknya dilihat. Tadi udah tahu kan? Jeruk ini beratnya semana gitu ya. Ya. Dan tiba-tiba jeruk yang di hadapan kamu ini memiliki berat yang sangat berat sekali sampai kamu nggak bisa mengangkat jeruk. Jeruknya jadi berat banget dan semakin dipaksa lagi kamu untuk mengangkat jeruk ini nggak bisa karena berat banget. Oke, coba diangkat jeruknya. Angkat Desa. Angkat aja, bisa nggak? Bisa. Nggak bisa, ini nggak bisa. Kamu coba, berat nggak? Angkat lagi tinggi. Sugestibilitasnya beda ya, oke? Ini angkat lagi. Sama sekali nggak bisa angkat. Nah, ini kenapa bisa terjadi ya? Sugestibilitas orang akan berbeda ya. Desa dan siapa namanya itu? Hah? Satria. Satria sama seperti Desta ya, untuk menerima daya sugesti yang disampaikan beda dengan siapa namanya? Hah? Zaki. Zaki ya Zaki ya. Oke, caranya gini, gampang. Tarik napas dari hidung pelan. Buang napas dari mulut pelan. Tarik napas dari hidung lagi. Nah, sekarang matanya merem sekarang. Nah, lengket mata kamu nggak bisa kebuka. Lengket banget nggak bisa kebuka. Oke? Dan kamu nggak bisa menantang lah atau apa. Semakin ditantang lagi, semakin kamu mengikuti apa yang saya katakan pada kamu. Oke? Dan sekarang nanti akan terbukti bagi diri kamu bahwa jeruk yang di depan kamu nggak bisa keangkat sama sekali. Kenapa? Jeruk yang di depan kamu ingin diangkat berat banget dan berat banget. Oke? Dalam itu 1 sampai 3 bukan mata pelan. Oke. Coba angkat kalau bisa. Angkat lagi. Ini satu contoh daya sugestibilitasnya berbeda ya. Beda dengan Desta dan Satria. Nah, jadi ada pola yang beda-beda. Itu bisikin apa yo? Nah, ini yang tadi sini yang bisikin sini. Di sini nggak apa-apa. Sini nggak apa-apa, kamu sini. Nggak apa-apa. Nah, di situ oke, nggak apa-apa. Situ. Oke. Nah, kalau tadi dia ya. Tahu tadi kan seperti apa tadi? Jeruk nggak bisa angkat ya. Ini gampang tanpa ditali ini. Coba kamu buktikan sendiri ya. Kamu juga sama kan berat ngangkat jeruknya. Kamu akan berat ngangkat jeruknya. Ayo, bisa nggak? Betul? Nggak bisa kan? Berat. Anak-anak cerdas. Angkat lagi kalau bisa. Nggak bisa. Jeruk ringan loh. Nih, coba kamu contohin. Ringan. Nggak bisa. Angkat. Desta lagi coba. Oke. Kopiahnya lepas. Taruh kopiahnya. Coba kamu angkat, barangkali pakai kopiah bisa kebantu diangkat, bisa nggak? Barangkali bisa bantu. Coba kamu sambil berdiri, angkat. Yang kamu berdiri coba paksa sambil berdiri, bisa nggak angkat?
Ini satunya. Ya ampun. Beneran berat. Jujur, berat. Sampai ngos-ngosan dia tuh. Oke, saat ini normal dan normal dan normal dan normal. Oh, coba angkat. Enteng aja ya. Oke, tepuk tangan buat Desta, Satria, Zaki. Oke, kuncul banget. Oke, Zaki ini karena Zaki ini punya sesuatu hal. Zaki punya perasaan trauma ataupun apa? Jujur aja. Ada nggak? Ini daya titik fokusnya kadang-kadang masih suka labil. Saya akan membantu dia untuk bisa mudah fokus dengan segala sesuatu hal. Karena kamu tetap tadi cerdas ya, karena mata kamu lengket aja nggak bisa kebuka. Ini lengket saja matanya dan nggak bisa kebuka. Apa paksa matanya dibuka. Nah, lengket. Santai. Oke. Nah, tadi bisa kebuka, saat ini nggak bisa. Saya satu ini kasih lem yang kuat banget, kasih aleko lah. Nggak bisa kebuka. 1, 2, 3, mata lengket nggak bisa kebuka. Sekarang lebih lengket lagi, 100 kali lipat lebih lengket dari sebelumnya dan lengket banget. Jadi sugestibilitas dia masih baik juga, walaupun tadi diperintahkan otaknya itu untuk membuat jeruk jadi berat, bagi dia justru tidak berat. Oke, matanya nggak bisa buka ya, lengket banget ya. Oke, 1, 2, 3, matanya bisa buka. Termasuk cerdas, anak sini cerdas semua. Kamu suka dengan jeruk? Enggak? Loh, kenapa nggak suka? Asam. Jadi kamu kasih jeruk dimakan nggak? Jadi misalkan kalau saya buka jeruk ini, kamu mau makan nggak? Enggak. Kenapa sih? Asam. Padahal jeruk tuh punya kandungan vitamin C yang bagus ya untuk daya tahan tubuh. Kenapa kamu nggak suka dengan jeruk? Padahal jeruk tuh enak. Kan jeruk memang banyak jenis, ada jeruk Bali, ada jeruk-jeruk sangkis ataupun jeruk ini jeruk manis termasuknya. Apakah dalam bayangan kamu, pikiran kamu ini jeruk yang seperti ini asam? Asam. Coba saya buka ya. Saya akan buktikan sendiri. Tadi yang makan jeruk manis nggak? Manis. Manis ya? Tuh. Anak manis bilangnya makan jeruknya manis. Jadi kamu rugi. Ini jeruk manis yang disediakan di sini, bahwa jeruk di sini adalah manis. Oke. Coba saya tes dulu nih. Saya mau tahu karena tadi saya belum nyobain. Ini saya makan dulu sendiri. Ini. Manis. Manis. Apakah kamu masih berpikiran bahwa ini asam? Berpikir asam? Ini gampang banget. Lihat jeruknya. Lihat jeruknya. Saya putarkan di mata kamu saat ini. Kamu nggak akan takut lagi ataupun merasa asam dengan jeruk, dan kamu merasanya lah jeruk ini ada suatu hal yang manis dan enak dan sangat kamu sukai. Jeruk suatu hal yang bagi kamu asik. Ya asik ya, manis ya. Oke, coba. Mau makan kan sih? Seger kok. Makan aja. Manis. Manis. Bukti manis kan? Manis kan? Manis apa? Asin. Manis asam. Ya itulah jeruk. Tapi ini lebih dominan manisnya. Jadi kamu suka nggak dengan jeruk mulai saat ini? Suka ya mulai saat ini? Ya iyalah. Jeruk kan ada manfaatnya. Oke? Jadi kamu udah mulai saat ini dan seterusnya suka dengan jeruk. Oke. Itu satu contoh hal yang simpel. Oke, silakan duduk lagi. Bawa jeruknya. Kamu ikutin tadi yang seperti saya sampaikan. Sok, perintahin misalnya matanya nekat atau apa. Oke. Dekat lagi. Santai. Yang cewek juga nanti gampang gitu. Kata-kata saya. Oke. Perintahkan matanya jadi lengket atau apa? Merem matanya. Hitungan 1, 2, 3, mata Anda akan lengket. 1,
buka. Berhasil ya, berhasil. Oh, berhasil. Tepuk tangan dulu dong. Berhasil. Yeay. Nah sekarang yang Iqbal, kamu jujur kan mata kamu lengket, nggak bisa kebuka. Betul? Betul tuh. Bukti loh. Nah dia udah bisa nih. Nanti kata-kata bebas aja, nggak perlu kata Anda gitu, biasa aja. Bahasa kita aja seperti biasa. Nah sekarang saya minta kamu perintahkan dia tertidur sambil kamu badannya kamu jaga biar dia gimana. Oke? Wih, ditarik-tarik aja. Oke. Perintahkan dan itu misalkan tertidur, lemas semua badannya segala macem gitu. Ya agak keras suaranya. Dengarkan kata-kata saya, fokus. Hitungan 1, 2, 3. Kamu tertidur. 1, 2, 3. Ya, berhasil tuh kan? Oh, gampang kan? Nah, boleh. Bagaimana kita membuktikan bahwa dia tertidur? Angkat tangannya, jatuhkan. Jangan dipegang gitu, pelan-pelan. Oke. Iqbal tangannya nggak sakit. Nah, dia tertidur betul tuh. Betul. Gelap ya. Nah, ini betul-betul sudah tertidur. Tuh, oke. Tertidur. Ya betul kan? Jadi bukti dia udah bisa main hipnotis loh. Tuh. Oke. Dan bagaimana cara membangunkannya? Hitungan 1, 2, 3. Anda akan membuka matanya pelan-pelan dan Anda akan menjadi sadar. 1, 2, 3. Joy, tepuk tangan dulu dong. Jadi gampang nggak? Gampang kan? Itu simple dan itu bisa dikembangkan lagi macam-macam hal. Dan nanti kalian bisa seperti saya. Nah, coba kamu. Nadia. Kamu yang menghipnotis teman kamu. Nadia sama Rere. Enggak cuma kayak tadi doang kok. Atau Nah sekarang ini contoh ya, kamu di belakang Iqbal. Nah, saya Mbak, lihat, kamu hanya tunjuk yang namanya Iqbal. Iqbal, kamu tertidur, gitu aja. Nanti kalau saya menghitung dari angka 1 sampai 3, kamu akan tertidur. Perintahkan itu aja, oke? Iqbal, kamu fokus kepada Saiba ya. Oke, Saiba. Atau biar ini kamera biar ini maju lagi dikit. Jadi kan cowok dan kanan cewek. Bukan kamu dihipnotis tapi kamu menghipnotis orang. Oke. Oke, Saiba, perintahan untuk tidur. Ya, macam-macam katanya bebas. Fokus aja, agak keras suaranya. Dalam hitungan 1 sampai 3, kamu akan tertidur. 1, 2, 3. Tidur kan? Nah, sekarang kamu buktikan Iqbal kalau tertidur gini bagaimana? Buktikan tangannya kamu angkat. Angkat. Oh iya, yang. Oh yang. Dah, jadi udah lemas kan? Ya, lemas dan tertidur. Jadi kamu sudah bisa menghipnotis Iqbal. Ya. Oke, Saiba kamu perintahkan lagi dia untuk bangun. Iqbal, dengarkan kata-kata saya. Saya akan hitung sampai 3, kamu akan bangun. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu dong. Pinter Saiba. Oke. Karena memang kuncinya itu harus praktek, harus diuji coba. Nah, Iqbal sekarang badannya segar banget, segar banget. Oke. Nah, sekarang Iqbal kembali ke posisinya dan Danu juga balik ke posisinya lagi. Itu satu contoh. Itu bukti ya. Akhirnya hipnotis itu bisa dipelajari dengan mudah. Jadi nanti kalau ada mau coba sendiri di temen sendiri, ya apa aja lah. Dan jangan takut apa-apa. Dan karena kalau kita nggak berani mencoba, nggak akan pernah jadi. Segala hal ya. Sesuatu hal yang nggak pernah kita berani coba, nggak akan pernah jadi. Jangan pernah takut gagal. Kan ada orang sukses dimanapun, yang sesukses manapun pasti pernah ngalamin gagal. Semua pernah ngalamin gagal untuk menjadi sukses. Jadi untuk bisa
itu harus berani gagal. Kalaupun kita nggak ngalamin gagal, itu sebuah anugerah ya, langsung berhasil gitu. Artinya kalau mau coba, mau bisa, ya begitu. Saya nggak mengharapkan kalian bisa hipnotis, tidak. Tetapi ambil sisi positifnya, bagaimana cara kita menghipnotis diri kita sendiri di saat kita memang membutuhkan. Seperti hal masalah trauma tadi ya, takut ketinggian, takut kecoa lah misalnya, macam-macam hal. Jadi kita bisa mengendalikan dengan bagaimana menghipnotis diri kita sendiri. Tapi kita harus tahu polanya apa sih hipnotis. Ataupun self hypnosis, menghipnotis diri kita sendiri, kita bisa kelola tadi. Agar kita bisa bangun pagi, dan Anda semuanya ada di semua harus kelola ya. Di saat mau tidur, saya harus bangun jam 4 pagi dan saya akan bisa bangun pagi dan badan saya akan segar sekali. Setelah nanti saya tertidur dan saya akan tertidur nyenyak sekali, dan setelah saya bangun tidur badan saya akan segar sekali dan saya akan bangun jam 4 pagi. Udah, paksakan tidur. Dan itu kan menjadi sebuah kebiasaan. Ada-ada akan bangun sebelum alarm berbunyi. Semua tidak akan takut bangunnya kesiangan. Kenapa? Kalau kita merasa aduh hari ini gimana tidurnya dipaksakan lelah segala macam, bangunnya akan susah. Di saat bangun badannya akan capek-capek lah, inilah itu akan banyak dirasa dan nggak enak. Tapi bagi adik-adik semua satunya dibutuhkan adalah apa? Di samping belajar menimba ilmu, ada di sini juga harus bisa mengendalikan diri kita di saat tadi bangun pagi. Karena sangat penting ada di semua. Jadi jangan budayakan rasa malas. Karena yang namanya kata-kata malas itu suatu hal yang selalunya negatif dan tidak akan pernah enak. Yang katanya malas, kata-kata kalimat malas. Kita bisa mengelola rasa malas tadi menjadi sebuah semangat ya. Makanya tadi saya ajari pola-pola di saat kita mau tidur, saya ulangi lagi agar ringan semua. Setelah kita merebahkan badan, santai, tarik nafas dari mulut, buang nafas dari mulut pelan. Saya akan bangun pagi jam 4, masih bangun pagi jam 4, seger banget. Setelah saya bangun pagi, seger banget, aktivitas semuanya apa yang harus dilakukan, semuanya semua penuh semangat dan penuh semangat. Termasuk sholat subuhnya, aktivitas nanti belajarnya apa semuanya, aktivitas segar dan segar. Karena apa? Orang yang mudah sakit, yang mudah itu gara-gara pikirannya sendiri. Yang jam 9 udah ngantukan, capek-capek dalam macam, karena pikiran kita ya, karena pikiran kita sendiri. Jadi kita akan menjadi anak muda yang penuh semangat ya, belajarnya dalam macam tanpa terganggu. Aduh capek, karena awalnya diawali dengan rasa malas, gitu ya. Awalnya rasa malas di malamnya. Tapi kalau malamnya kita kelola, saya segar kok. Nanti bangun pagi saya segar kok. Saya ya penuh semangat. Jadi kalian semua belajar apa sampai sore sampai malam lagi ya. Kalian biasa aja. Gak ada hal yang harus kalian alami ini dan itu. Paham ya? Enak gak di pondok? Enak ya? Di pondok itu kalian bisa ngapain sih? Bisa mandiri ya? Kalian bisa belajar lebih bebas ya? Jadi di pondok itu bukan suatu hal yang kayak anak di penjara itu nggak ada ya? Kalian bebas kan? Bebas. Jadi bilang ke teman-teman semua. Di pondok itu enak. Di pondok itu kita bisa belajar mandiri. Di pondok itu kita belajar agama. Hidup anak pondok. Hidup. Kami anak cewek di pondok pesantren. Mandiri ya di sini ya. Asik di pondok ya. Asik banget ya. Dan kita bisa banyak hal yang kita pelajari di pondok ya. Oke, paling gitu aja. Jadi bukti bahwa di sini anak-anak pondok sini yang katanya gimana, hilangkan kata wah kalau anak nakal di pondokin aja, nggak ada istilah seperti itu karena di pondok tempat belajar bisa belajar mandiri, belajar macam-macam pelajaran lah, ilmu agama segala macam dan itu ada di pondok ya. Dan saat ini kalian semua katakan ya ada di mana ya? Berada di pondok pesantren. Berada di pondok pesantren. Oke, yang letaknya berada di kawasan Kabupaten Cirebon, kawasan Buntet pesantren ya, pesantren Buntet ya. Pondok pesantren tertua se-Indonesia ada di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Senang ya mau pada pulang ya. Kalian udah berapa bulan di sini? Hah? 3 bulan nggak pulang? Jadi kan kayak orang mudik ya. Waduh, bahagia. Wah, makan apa itu? Udah tak masak.